Alhaqumut takatsur, bermegah-megah sudah membuat kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam tanah. Lihat orang-orang yang lebih soleh dari kita, yang lebih alim dari kita, hati kita dongkol. Ini hati-hati bu, ini penyakit hasad. Innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad itu yakulul hasanat, memakan kebaikan. Kama takulun narul al-khotob, sebagaimana api membakar kayu bakar. Nauzubillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ibu-ibu sama bapak-bapak masih lemas. Mungkin karena sudah minum atau sudah makan ya bu. Izin saya pantun boleh bu? Tanam pinang rapat-rapat. Menanam pinang di rumah Ustadz Abdul Somad. Kalau salam saya tidak dijawab, saya khawatir, takut kita bukan umat Nabi Muhammad. Saya ulangi ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Berbeda dengan nikmat yang Allah beri kepada makhluknya. Mesti sama-sama kita sadari Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan makhluk di dunia ini ada dua. Memberikan nikmat itu ada dua, kepada manusia yang bisa dikatakan makhluk, juga kepada manusia yang kategorinya adalah hambanya. Kalau makhluk, semua makhluk Allah Bapak Ibu sekalian. Yang gak sholat subuh tadi, makhluk Allah. Yang gak pernah baca Quran, makhluk Allah walaupun Islam. Tapi kita yang hadir di sini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makomnya, derajatnya berbeda. Perbedaan itu nampak dari kita yang hadir di rumah Allah ini. Ini rumah Allah, Masjid Syuhada. Yang hadir hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya Bapak Ibu sekalian, kita hadir di rumah Allah ini. Kenapa? Karena Allah katakan qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang serius dalam ibadah. Bapak Ibu sekalian, terus terang, syukur itu tidak bisa hanya dilafazkan dengan mengucap hamdalah saja, tapi mesti dibuktikan dengan perbuatan. Alhamdulillah, kita dua-dua kita kerjakan. Pertama kita mengucap syukur, dan yang kedua kita praktekkan dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Yang kedua, sholawat beriringkan salam berbuahkan iman. Kita hadiahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Rasulullah itu cinta kali kepada umatnya. Saking cintanya, kata Rasul dalam hadis, barang siapa yang sholawat 1 kali, maka Allah akan berikan doa, mengijabah doa dia 10 kali. Bapak Ibu sekalian, kata Habib Umar Al-Hafiz bin Salim Al-Hafiz, bagaimana mungkin nanti di hari kiamat kita berjumpa sama Rasulullah kalau di dunia saja kita nggak pernah bersolawat. Alhamdulillah tadi Al-Ustadz Azhari sudah menyampaikan dari solawat dulu, menunjukkan bahwasanya memuliakan Rasulullah itu luar biasa. Hari ini Bapak Ibu sekalian kita lihat pemuda-pemudi Islam, bahkan seluruh umat Islam, ketika para ulama dipersekusi, ulama dihina, kita diam saja. Nanti Bapak Ibu, demi Allah, nanti di hari kiamat, malu kita nanti di hari kiamat, nggak bakal jumpa sama Rasulullah. Jangankan hari kiamat, nanti di dalam kubur saja ketika ditanya man nabiyuka, siapa nabimu, keluh lidah kita mengucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kata Nabi dalam hadis, fa iza marartum fi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewati taman-taman surga, kata Nabi, maka
berhentilah, maka diamlah, maka lihatlah. Kata sahabat, wa mariyadil jannah ya Rasulullah, adakah taman surga di dunia ya Rasulullah? Kata Nabi, taman surga di dunia adalah majelis zikir yang tadi sama-sama kita ucapkan, yang sama-sama kita bacakan. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita hari ini yang mengikuti sunnah Nabi. Karena kata Nabi dalam hadis juga, barang pusaka Rasulullah, harta pusaka Rasulullah adalah ilmu. Rasulullah enggak pernah meninggalkan dirham, dinar, harta, tidak. Tapi yang Rasulullah tinggalkan adalah ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita mendapat ilmu di rumah Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kata-kata penghormatan yang sama-sama kita muliakan Ketua APCI Al-Ustadz Rehan MPD. Kemudian juga ada di sini ustaz-ustaz dan juga guru saya Al-Ustadz Azhari, beliau juga ketua saya. Izin Bapak Ibu sekalian sebagai informasi saja, sebenarnya saya ini mustami'nya beliau, mendengarkan tausiah beliau saja. Tapi qadarullah, beliau minta tolong saya memberikan sedikit siraman rohani, mudah-mudahan memberikan motivasi untuk kita. Saya rasa sangat senang sekali gitu bisa hadir di rumah Allah ini. Jadi yang sama-sama kita muliakan juga Al-Ustadz Azhari selaku juga Ketua Ikatan Dai Nusantara, kemudian Bapak BKM Masya Allah yang hadir hari ini, kemudian Bapak Ibu Jamaah Masjid Asy-Syuhada yang mudah-mudahan nanti Allah akan saksikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang hadir di rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Serta yang tidak kalah pula kita muliakan Akhi Rizki selaku mediator ya. Mudah-mudahan sebab beliaulah dakwah ini bisa sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izin saya sampaikan sedikit materi saya. Tapi saya minta maaf Bu ya, kalau udah sampai materi ini memang saya nggak bisa lawak-lawak lagi, karena kita ini di akhir tahun. Jadi kajian saya ini, mohon maaf, kajiannya memang sifatnya itu kepada yang gaib-gaib. Tema saya pada hari ini adalah ada 4 alam dalam pandangan Islam. Yang pertama, alam rahim. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, mengungkapkan rasa sayang Allah kepada makhluk Allah yang di dalam rahim, si calon bayi. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah kamu yakin aku ini Tuhanmu? Kata si calon bayi, qalu bala syahidna. Bapak Ibu sekalian, alam rahim itu adalah alam di mana semua bayi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alam rahim itu alam di mana semua bayi bahagianya luar biasa. Semua calon bayi. Kenapa dikatakan alam rahim? Rahim ini diambil dari kata sifat Allah, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayangnya Allah. Makanya kata rahim di sini menunjukkan tempat yang paling disayang. Makanya ibu itu ketika mengurus anak, melihat anaknya, mungkin anaknya itu ketika sudah lahir kurang baik, sedih. Kenapa? Karena disayang waktu dalam rahim tadi. Makanya alam rahim itu alam yang tempat yang disayang, tempat yang terkuat. Kenapa? Luar biasa penjagaan ibu itu. Ketika usianya 4 bulan awal si calon bayi ini, maka Allah titipkan ruh. Allah titipkan ruh. Jadi waktu 4 bulan Bapak Ibu sekalian, ruh itu Allah kasih. Setelah terbentuk ada daging, kemudian tulang berbalut, kata Allah Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12, terus menjadi daging, kemudian dihembuskan ruh. Di usia berapa? Di usia 4 bulan. Kemudian dihadirkan Allah malaikat. Siapa malaikatnya ini Ustadz? Namanya malaikat Arham, malaikat yang ke-12. Ibu-ibu mungkin sudah hafal ya, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, malaikat Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik. Ada yang ke-11, malaikat Zabaniyah, Sanadauz Zabaniyah, malaikat Allah yang eksekusi di neraka. Bukan malaikat Malik. Malaikat Malik itu rajanya di neraka.
Ada yang ke-12 namanya malaikat Allah Arham. Arham ini apa tugasnya? Nah, tugasnya ini Bu 4, memberitahukan informasi yang 4. Yang pertama, pertemuan. Dia kasih tahu, Bu, ini pertemuan kita karena Allah. Biqadrihi syarrihi wa khairihi. Makanya kalau kita yakin rukun iman yang ke-6, kita yakin takdir baik, takdir buruk. Ini takdir baik. Kita berjumpa hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan. Malaikat Arham memberitahukan kepada calon bayi pertemuan. Yang kedua, rezeki. Yang ketiga, jodoh. Yang keempat, kematian. Semua dikasih tahu sama malaikat Arham. Tapi ketika si bayi tadi minta request sama Allah, Allah kasih. Contoh, wahai malaikat Allah, kata calon bayi, aku udah tahu semua jalan cerita aku ini. Kayaknya nggak selamat, aku udah gede nih. Minta izin sama Allah lah, setahun aja aku hidup. Habis itu engkau panggil aja ya Allah. Suruh Allah tuh panggil aku aja, karena aku pengen tahu aja wajah orang tua. Makanya ada anak bayi setahun udah meninggal. Ada yang 2 tahun sudah meninggal. Ibu nggak usah sedih, nggak usah nangis, permintaan dia itu. Karena kalau kita ambil dalam Quran surah Al-Kahfi disebutkan juga bagaimana Nabi Khidir bisa membaca hati seorang anak. Ketika Nabi Musa berjalan sama Nabi Khidir langsung menikam saja anak kecil. Kata Musa, ini perbuatan yang nggak pernah aku pikirkan. Mana mungkin Nabi kayak gini? Apa kata Nabi Khidir? Kan sudah aku bilang, jangan banyak tanya. Akhirnya Nabi Khidir kasih tahu, engkau tahu, ini si anak punya 2 orang tua, ayah emak yang salih. Tapi si anak ini gede nanti membuat orang tuanya jadi kafir. Makanya aku bunuh sekarang. Itu syariat Nabi Musa. Nggak berlaku sama syariat sekarang ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Kanzul Umal, Bahistiz Ziwar, banyak kali keutamaan anak itu. Termasuklah anak perempuan. Makanya bersyukur kita Bapak Ibu sekalian dikasih Allah rezeki anak. Yang nggak punya anak juga bersyukur. Boleh jadi ketika nanti lahir anak, kita maki-maki itu anak. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu sekalian, itulah alam rahim. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu heran. Ini kayaknya pernah kurasakan lah. Kalau bahasa anak mudanya, dejavu. Kayaknya pernah lah kayak gini Ustaz. Enggak Bu, enggak pernah kita jumpa. Inilah kita jumpa pertama kali. Tapi kenapa ada perasaan pernah kayak diulang-ulang cerita itu? Disebabkan karena informasi malaikat Arham kepada kita waktu dalam kandungan. Kadang-kadang mau terekspos sedikit. Jadi nggak namanya dejavu itu. Yang ada memang informasi yang sedikit banyak kita tahu. Makanya ada dari mimpi, ada dari dalam keadaan nyata dan sebagainya. Nah, itu alam rahim. Di alam rahim kita semua sudah memahami Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, kullu mauludin, setiap anak itu yuladu ala fitrah. Lahir dalam keadaan suci. Nggak ada anak bayi yang kafir, nggak ada. Cuman dari segi ilmu fikih Bu, makruh mengadopsi anak kafir, makruh mengadopsi anak orang-orang di luar Islam. Karena kalau anak itu nanti di usianya belum balik meninggal, anak itu wajib harus dikuburkan sesuai agama orang tuanya. Makanya kalau mau adopsi Bu, jangan anak-anak kafir lah. Banyak lagi anak tetangga kita bisa kita urus. Nah, alam yang kedua, sebelumnya Bu ya, alam pertama tadi alam rahim, itu standar. Kita bahagia saja, tidak ada masalah, bahagia. Semua Allah kasih rezeki itu melalui ASI ibu, melalui orang tua, si ibu. Dan kita bahagia kondisi itu. Ketika kita lahir Bapak Ibu, itulah alam kedua. Inilah alam dunia ini, alam sekarang ini. Semuanya terbatas Bu. Ibu tadi aja ketika ketua panitia ngomong, Ustadz Rehan, bapak-bapak, udah bercakap-cakap, ngomong-ngomong. Kenapa? Nggak tahan diceramai terus. Ada rasa di hati itu, aduh, lama kali siap. Begitu. Karena memang begitulah manusia itu. Dengar lama-lama nggak tahan. Bicara lama-lama nggak tahan. Berdiri lama-lama nggak tahan. Begitulah manusia. Semuanya serba terbatas. Ketika lahir manusia, terbatas kita Bu. Saya nggak tahu apa belakang ini. Nggak tahu, terbatas. Makanya walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada batasnya. Ada waktunya. Nah, yang kedua ini, dunia ini tempat kita menggali amal saja Bu. Walal akhiratu
khairul laka minal ula. Akhirat nanti adalah tujuan kita. Coba tengok dari bulan Januari sampai bulan Desember ini, apa yang udah kita buat Bapak Ibu sekalian di dunia ini? Kalau kita tabulasikan, apakah kita banyak buat baik atau banyak buat buruk? Inilah hikmah dari tabligh akbar di akhir tahun ini. Refleksinya, coba kita evaluasi. Hati-hati Bu, karena kata sebagian para ulama, kita itu mati tergantung hobi kita. Apa yang kita buat selama ini? Nauzubillah kalau hobi kita bergibah Bu, nauzubillah. Bapak nauzubillah kalau hobinya main judi, takut-takut nanti meninggalnya ketika lagi berjudi, nauzubillah. Itulah alam kedua, alam dunia sifatnya terbatas. Yang ketiga Bu, alam interval antara alam akhirat dengan alam dunia, namanya alam barzah. Alhaakumut takasur, bermegah-megah sudah membuat kalian lalai, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam tanah. Ini ada hikmah Bu. Terkadang kita di sini lihat teman kita, sahabat kita, saudara kita lebih baik dari kita, hati kita nggak suka. Lihat orang-orang yang lebih soleh dari kita, yang lebih alim dari kita, hati kita dongkol. Ini hati-hati Bu. Ini penyakit hasad. Innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad itu yakulul hasanat, memakan kebaikan. Kama takulun narul al-khotob, sebagaimana api membakar kayu bakar. Nauzubillah. Ketika nanti di alam barzah Bu, terbongkar semua. Kan saya sudah bilang tadi di awal. Bagaimana bisa kita berjumpa dengan malaikat Allah yang bernama malaikat Munkar Nakir dalam keadaan senyum? Kalau kita di dunia saja nggak pernah kita senyum, di rumah Allah nggak pernah senyum, sesama saudara kita nggak pernah senyum, mustahil Bu. Ibu tahu kenapa Bu? Filosofinya ketika itu mayit sudah siap disolatkan, kenapa mesti disegerakan? Ada 3 kata Nabi disegerakan. Yang pertama taubat, yang kedua menikahkan anak perempuan, yang ketiga menyegerakan membawa jenazah ke kuburan. Kenapa? Ada rahasianya Bu. Ternyata dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan orang-orang yang saleh, yang saleha, kayak Bapak Ibu nih, insya Allah nih, saleha semuanya. Amin. Amin lah Bu. Amin. Amin ya Pak. Kata para ulama, itu si mayit pengen kali masuk ke dalam kubur. Pengen. Makanya kata dia, segerakan aku. Apa kata bumi Bu? Kata bumi begini, wahai Tuhan, bilangkan orang mukmin yang meninggal ini, kamu di atas aku aja, aku udah sayang kali. Kata bumi, bumi kan makhluk Allah. Apalagi kamu dalam perut aku, lebih sayang aku. Bayangkan bagaimana awak ketika masuk dalam tanah, disambut sama bumi. Luar biasa Bu. Makanya orang mukmin itu di atas orang muslim. Hasanatul abror, sayiatul muqarrabin. Perbuatan orang biasa, mungkin perbuatan buruknya orang muqarrabin. Berbeda level. Mungkin Bu, mohon maaf nih Bu ya. Kalau kita panggil mungkin ibu-ibu pengajian lain udah nggak tahan di sini. Karena beda makom, beda level dengan ibu-ibu yang hadir di sini. Maka kita berdoa kepada Allah. Salah satu tanda orang yang Allah ridhoi dia suka dengan nasihat, senang diberi nasihat. Nah, alam barzah ini Bu, nggak ada batas waktunya kecuali kiamat. 1 jam di dunia, 50 tahun di kubur. Makanya ada kisah Bu, seorang anak yang meninggal usia 17 tahun. Ketika dibongkar kuburannya selama 3 jam dikubur, beruban Bu. Itu terjadi di Siberia. Kenapa beruban? Kenapa mukanya hancur? Disebabkan adalah azab kubur. Makanya selalu kita doakan Bu, jangan sampai kita kena azab kubur. Kita mohon dapat nikmat kubur. Ini yang ketiga. Yang keempat Bu, alam di mana tidak ada lagi yang namanya kematian. Dimatikan Allah namanya kematian. Namanya alam akhirat. Alam akhirat ini adalah alam dibagi dengan 5. Pertama mahsyar, berkumpul kita semua Bu. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad berkumpul. Terus udah namanya mahsyar, baru hisab, dihitung amal kita Bu. Dihitung Bu amal kita Bu. Nggak akan keluar, nggak akan terlupa oleh malaikat kiraman katibin.
Apa yang kita ucapkan, apa yang kita buat selain dicatat oleh mereka. Bu, hadir di sini dicatat malaikat raqib, Bu. Kebaikan ibu dicatat semua. Bapak juga dicatat kebaikan bapak semua. Apalagi pelaksana acara, amal jariyah lah. Apalagi mediator, luar biasa. Dicatat. Ketika sudah dihisab, ditimbang, namanya yaumil mizan. Sesudah ditimbang di yaumil mizan, baru kita melewati shiratal mustaqim. Tapi ingat Bu ya, ini perbedaan pemahaman. Ulama tafsir kontemporer bernama Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan itu ihdinas shiratal mustaqim itu, sirat mustaqim itu jalannya luas, lebar, kayak jalan tol. Semuanya pasti sampai ke surga. Berbeda dengan sabil, sama-sama jalan, cuman sabil ini adalah jalan tikus, jalan yang kecil. Makanya Bu, kalau udah selamat, sudah melewati sirat, insya Allah tembus ke surga. Makanya Bu, bapak-bapak sekalian, di akhir-akhir tahun ini, kita refleksi lah Bu, kita perbaiki semua. Kalau memang kita ada salah sama manusia, kita minta maaf. Karena khawatir nanti di padang mahsyar, diungkit-ungkit amal kita. Akan diminta nanti Bu, kalau kita zolim sama orang, bapak zolim sama saudara bapak sendiri gara-gara masalah warisan, diminta pertanggungjawaban demi Allah. Diminta Bu, Pak. Makanya coba kita minta maaf aja gitu. Karena saya Bu, saya mohon maaf nih, izin ya Ustaz ya, izin saya. Kak, saya kan guru man 1. Dalam sebulan ini Bu, sebulan ini ada 8 orang udah meninggal Bu. Itu di man 1 aja. Pertama orang tua murid, yang kedua suami dari guru man 1, yang ketiga guru man 1. Itu hampir kayaknya berturut-turut gitu Bu. Kami ini takziahnya hampir tiap hari jadi. Bayangkan Bu, saya bukan nakut-nakuti. Kalau kita takut sama Allah, ingat Bu, ada hadis Nabi, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang suka jumpa sama Allah, Allah juga suka jumpa sama dia. Wa man kariha liqa Allah, kalau nggak suka jumpa sama Allah, kariha Allahu liqa'ahu, Allah juga nggak suka jumpa sama dia. Makanya kita Bu, persiapan aja untuk jumpa sama Allah. Jangan ibu pikir orang yang sudah meninggal hari ini nggak kenal sama kita. Jangan, kenal Bu. Dalam berbagai kitab disebutkan bahkan itu makhluk apa hamba-hamba Allah yang soleh-soleh ini, setiap malam Jumat dia datangi tempat-tempat ahli warisnya. Dia lihat itu. Dia lihat Bu. Jadi Bu, yang keempat ini alam akhirat. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Bu selamat. Selamat di alam 4 ini. Bapak Ibu, izin saya mohon maaf kalau terlalu panjang kalam saya. Saya berharap mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang soleh di dunia sampai soleh di akhirat. Dan juga kita berharap Bu, kita saling tolong menolong Bu. Kalau Ibu nampak nanti saya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, saya minta tolong sama Ibu, bantulah saya Bu. Bapak juga bantulah saya Pak. Bilangkan sama Allah, karena di surga nggak ada doa yang nggak diijabah, pasti diijabah. Ya Allah, itu ada ustadz dulu ya Allah, ku tengok masuk neraka dia udah. Entah banyak cakap aja mungkin itu, teori aja dia. Tolong ya Allah, tapi sebab dia dibarokatil, karena berkah dia dulu nyampaikan masalah tentang kematian, hamba sadar ya Allah. Ya Allah, izin ya Allah, masukkan dia ke surga. Selamat awak. Itu aja harapannya. Kadang-kadang Bu, kami ini kadang-kadang mau tersilap, mau terlupa. Namanya juga manusia. Kayak kata ketua panitia tadi, ketua APCI tadi, Aliansi Pemuda Cinta Islam. Kadang-kadang kita mau silap, namanya anak muda, masih belajar. Jadi Bu, izin saya mohon maaf kepada Bapak juga, saya izin minta maaf juga kalau ada kata-kata yang mungkin menyakitkan hati. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu. Kepada Allah juga saya mohon ampun. Billahi fisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.